Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baca dulu Parel. Kana sayyiduna Aliyun Zainul Abidin radhiyallahu anhu katsirul birri bi ummihi hatta qala lahu ba'du ashabihi anta abarrun nasi bi ummika walimada ma naraka taqulu ma'aha faqala na'am li'anni akhafu an tasbiqa yadi ila ta'amin qad sabaqa ilaihi ainaha wa azamat ala tanawulihi fa akuna qad aqtuha. Ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu wa alihi wasallam faqala ya rasulullahi hahuna gulamun qadih tudira yuqalu lahu qul la ilaha illallah wa la yastati'u ayyakula qala alaysa kana yaquluha fi hali hayatihi qalu bala qala fama mana'ahu minha inda mautihi qala fanahada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahadna ma'ahu hatta atainal gulama faqala ya gulamu qul la ilaha illallah faqala la astati'u an aqulaha qala walima qala bimuqi walidati qala ahayyatun hiya qala na'am qala ahdiruha hadarat faqala ara'aiti law anna naran ajjijat wa qila laki illam tashfa'i lahu fadaqnahu fi hadhihi nari qalat idan kuntu ashfa'u lahu qala fa ashhidillaha ta'ala wa ashhidina annaki qad raditi anhu fa qalat Allahumma inni ushhiduka wa ushhidu rasulaka anni qad raditu an ibni fa qala ya gulamu qul la ilaha illallah fa qala la ilaha illallah fa qala Rasulullah alaihi wa alihi wasallam alhamdulillahilladzi anqadahu bi minan nari fata'ammal ayyuhal waladul mahbub hadhil qissatu ta'lamu annal uququl walidaini anna uququl walidaini sababun lisu'il khatimati wal iyadu billahi minha wa fil hadithi salatatu la yanfa'u ma'ahunna amalun asyirku billahi wa uququl walidaini wal firaru minaz zahfi. Udah. Lihat, ini ada kisah ya. Kisah apa? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Gimana kisahnya? Kana Sayyiduna Aliyun Zainul Abidin radhiyallahu an katsirul birri bi ummihi hatta qala lahu ba'du ashabihi anta abarrun nasi bi ummika. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin ini
putra dari Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain punya anak namanya siapa? Ali Zainal Abidin. Sayyidina Husain putra dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya istri namanya Fatimatu. Nah, Fatimatu Zahra, ayahnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini katsirul birri bi ummihi hatta qala lahu ba'du ashabihi. Jadi kebaikan terhadap ibunya itu banyak. Jadi banyak kebaikan yang diperbuat oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin kepada ibunya, dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Diberani dia mengorbankan dirinya demi kebaikan untuk ibunya. Sampai sebagian sahabatnya berkata, anta abarun nas bi ummika, kamu adalah manusia terbaik terhadap ibumu. Walimadza manaraka ta'kulu ma'aha. Nah, tapi saya aneh. Kami ini belum pernah melihat engkau makan bersama dengan ibumu. Sedangkan kamu itu adalah manusia terbaik yang mengabdikan diri kepada ibu. Tapi kenapa belum pernah makan bersama dengan ibumu? Nah, begitu. Faqala, maka berkata Sayyidina Ali, "Naam, ya. Saya belum pernah makan bersama ibuku." Alasannya kenapa? Li'anni akhafu an tasbiqo yadi ila ta'amin qad sabaqo ilaihi ainaha wa azamat ala tanawulihi fa akuna qad aqaqtuha. Saya takut kalau tanganku ini mengambil makanan yang sudah dilirik oleh mata ibu saya, sedangkan ibu saya menginginkan makanan tersebut. Fa'akuna qad aqaqtuha, maka jadilah saya ini telah mendurhakai ibu saya. Itu dari hal kecil. Jadi takut kalau ibunya sudah menatap makanan, melihat makanan, tapi kapiheulaan ku Ali Zainal Abidin. Orang tuanya si ibunya baru meliriknya, tangan Ali Zainal Abidin sudah mengambilnya. Jadi takut kalau saya ini apa? Durhaka kepada ibu. Hanya hal sepele dari hal makanan. Kalau kita makan nggak begitu. Makan bareng orang tua, nah ambil saja apa yang diinginkan oleh kita tanpa melihat, memperhatikan orang tua kita apakah ingin atau tidak. Malah orang tuanya dengan keridoannya, dengan kerelaannya, sok nah makan, mana yang mau ambil. Padahal mah gimana? Orang tua dulu mengambil makanan, baru kita. Ini bagian daripada adab termulia dari hal makanan. Kita tidak mengambil makanan dulu sebelum orang tua mengambil makanan yang akan beliau makan. Itu adabnya begitu. Adabnya begitu adabnya.
Ulangi, jadi kita kalau makan bareng dengan orang tua kita, tidak mengambil makanan terlebih dahulu sebelum orang tua kita mengambil makanan, baik berupa nasi ataupun idam ataupun minuman. Persilahkan dulu orang tua atau menunggu orang tua kita sudah mengambil beberapa makanan, baru kita mengambil. Ini adalah bagian daripada adat. Dan Sayyidina Ali Zainal Abidin takut kalau hal itu menjadi bagian daripada dosa kepada kedua orang tua. Nih perhatikan, dipraktekkan, belajar mempraktekkan. Nanti kalau liburan si Wildan mau makan dengan ibunya begini, ayo Wildan makan, oh mama dulu sok, mama dulu. Nah baru makan kita. Nah itu adabnya seperti begitu. Ada lagi kisah ini. Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, hahuna gulamun qadih kudiro. Yuqalu lahu qul la ilaha illallah fala yastati'u ayyakulaha. Di suatu ketika datang seorang laki-laki, kalau nggak salah ini namanya Alqamah namanya. Namanya siapa? Alqamah namanya, kalau nggak salah. Jadi datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Nah, dia berkata kepada Rasulullah, hahuna gulamun qadih kudiro yuqalu lahu qul la ilaha illallah. Ya Rasul, ada seorang laki-laki mau meninggal. Jadi muncul kita mau ditalkin, disuruh mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Susah dia. Jadi susah meninggal. Jadi meninggalnya apa? Susah. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak bisa. Terus meninggalnya pun susah meninggal dan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Saya maut, naon cenah? Saya mati, susah mati. Sedangkan kalau kita berdoa bagaimana? Allahumma, gimana? Kalau pengen dimudahkan meninggal itu gimana? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina, ya Allah mudahkanlah di dalam sakaratul maut. Nah, laki-laki ini susah matinya susah. Matinya susah, apalagi disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul bertanya lagi, alaisa kana yakuluha fi hali hayati? Bukankah dia semasa hidupnya sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Berarti laki-laki ini apa? Islam, Muslim. Qalu bala, ya Rasulullah. Dia sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala fama mana'ahu minha inda mautihi. Kenapa cenah? Pas begitu mati susah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Matinya susah. Matinya susah dan tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal di kehidupan sehari-harinya dia apa? Muslim. Qala fanahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahadna ma'ahu hatta atainal gulama. Nah, kemudian Rasulullah berdiri,
lalu pergi. Nah, lalu pergi bersama orang yang datang ke Rasulullah itu. Mendatangi siapa? Si gulam, si laki-laki yang susah meninggal karena tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala ya gulamu qul la ilaha illallah. Udah sana belum? Pana hatta dan gulam. Faqala ya gulamu qul la ilaha illallah. Faqala la astati'u an aqulaha. Kata Rasul, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata laki-laki gimana? Tidak bisa. Saya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mampu saya bisa. Ngomong-ngomong yang lain mah bisa dia, tapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak bisa. Qala, berkata Rasul bersabda, walima kunaon atuh, kenapa kamu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah padahal kamu sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi pas ketika sakaratul maut susah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada apa itu, ini ada apa? Qala, berkata si laki-laki tersebut, biukuki walidati. Kaula teh doraka ka indung, doraka ka orang tua. Kata siapa itu? Kata si laki-laki. Jadi yang menyebabkan dia susah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu apa? Durhaka kepada ibunya. Nah, ini pembelajaran bagi kita. Tidak bisa saya terus. Ini sakaratul mautnya susah. Susah maut, hesem hati. Qala bersabda lagi Rasulullah, hayatul hiya, masih hidup ibu kamu? Qala na'am, ya, beliau masih hidup, ibu saya masih hidup. Nah, ahdiruha fahadarat, kalau begitu panggil aku ibunya, coba panggil. Nah, jadi Rasul menyuruh sahabatnya, coba panggilkan ibunya, datangkan ibunya ke sini. Kasihani pemuda ini, anak ini tidak bisa meninggal. Karena apa? Durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua bisa menyebabkan apa? Susah mati. Durhaka kepada orang tua bisa jadi apa? Susah meninggal. Maka sesuai yang kemarin dikatakan, jadi apa? Hukuman durhaka kepada orang tua bisa dibalas langsung ketika di alam dunia. Nah, kalau tidak percaya, cobaan. Mau mencoba enggak? Nantang, jangan nantang. Na'udzubillah. Fahadorot fakola aro'aiti lau anna naron ajijat fakilalaki illam tashfa'i lahu fazaknahu fi hadhina. Nah, setelah si ibunya hadir, datang ibunya. Ada apa ya Rasul? Nah, sekarang waktu itu Rasul berwibawa. Rasulnya itu bersabda, kamu melihat enggak ini? Coba perhatikan, kalau seandainya api neraka ini menyala, terus dikatakan kepadamu, kalau kamu belum memaafkan anakmu, maka anakmu akan kami lemparkan ke dalam api neraka.
Qalat, berkatalah si ibunya, idzan kuntu asfa'u lahu. Nah, jadi kalau begitu mah, apakah aku harus memaafkannya? Kalau begitu aku akan memaafkannya. Qala fa asyhidillah ta'ala. Ya, kalau kamu memaafkan, sok aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan persaksikanlah kepada kami, annaki qadroditi anhu, bahwasanya engkau ini telah memaafkan siapa? Anakmu. Sok persaksikan bahwasanya kalau kamu itu sudah memaafkan anakmu. Kalau engkau sudah memaafkan anakmu, maka anakmu insya Allah akan selamat. Faqalat Allahumma inni ushiduka wa ushidu rasulaka anni qadroditu anibni. Nah, si ibunya tuh ngomong itu, Allahumma ya Allah, sesungguhnya saya telah mempersaksikan kepadamu dan telah mempersaksikan kepada Rasulmu bahwasanya saya telah memaafkan anakku. Nah, dihampuralah ke saya, ya Rasul, anakku saya maafkan. Nah, jadi anaknya itu sudah dimaafkan. Besar itu indung lautan hampura, tidak ada indung yang tidak nyaah kepada anaknya. Jadi sebrengsek-brengseknya anak bagi ibu mah permata hati. Dihiap we, walaupun anaknya keras hulu, anaknya keras hulu, dah menginginkan anaknya baik. Cek batur membedegong, cek batur mah keras hulu, tapi bagi indungnya mah pujaan hati. Jadi lautan hampura seorang ibu. Lautan hampura. Begitu si ibunya memaafkan dan memberikan kesaksian bahwasanya dia sudah memaafkan ibunya, Rasul berkata, ya gulam, qul la ilaha illallah. Faqala la ilaha illallah. Seketika itu pula, jadi dosa-dosa si anak yang tadi begitu dimaafkan oleh si ibunya, Rasul langsung menyuruh, ucapkan sekarang kalimat la ilaha illallah. Langsung si pemuda itu apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, berkat apa itu? Berkat ampunan dari seorang ibu kepada anaknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahagia Rasulullah, alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah ya Allah, telah menyelamatkannya dari api neraka. Jadi Rasul gembira kalau melihat sahabatnya mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ini harus dijaga nih oleh kita nih, jangan sampai kita ini bergelut di bidang keagamaan, belajar bagaimana cara sholat yang baik, belajar bagaimana cara puasa yang benar, bagaimana belajar cara berbakti yang benar. Tapi pada kenyataannya kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga apa? Susah modar. Susah modar, mati. Na'udzubillah. Karena doa kita senantiasa apa? Allahumma hawwin alaina fi syakaratil.
Jangan sampai kita ini ketika sakaratul maut ini apa? Susah mati. Komo mati na bari calangap ke. Kan beraneka ragam ya mati itu, betul nggak? Fata'ammal ayyuhal waladul mahbub. Itu sekarang ya. Hadhil kisah ta'lamu anna uquqal walidaini sababun lisu'il khotimati wal iyadzu billahi minha. Coba renungkan, hai anakku tersayang, sok perhatikan, pikirkan, renungkan cerita ini. Ini kisah nyata ini. Walaupun ada yang bilang sebagian doi, tapi ini adalah kisah di mana jangan pernah mendurhakai kepada kedua orang tua. Bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua itu adalah sebab su'ul khotimah. Di akhir kehidupan itu apa? Jelek. Sementara kita berbuat yang baik-baik, ngaji, sholat, puasa, sementara apa? Dipenuhi dengan durhaka kepada kedua orang tua. Contohnya yang kecil yang tadi, Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau tidak mau mengambil makanan sebelum orang tuanya mengambil, takut beliau ini makanan yang ibunya lirik, yang diinginkan oleh ibunya dia ambil. Nah, hal-hal seperti begitu dijaga itu. Nah, ini diperhatikan. Wafil hadisi salah siapa itu? Salah satun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Ada 3 perkara yang tidak bermanfaat bersama tiga. Apa itu? Asyirku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini syirik ini disandingkan dengan apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Saking gedenya durhaka, saking gedenya apa? Dosa. Terus apa? Wal firaru minazahki, lari dari medan perang. Begitu. Nah, disandingkannya begitu. Jadi termasuk dosa gede, dosa besar. Yang pertama syirik, yang kedua durhaka kepada orang tua, yang ketiga apa? Lari dari medan perang. Na'udzubillah. Nah, maka kita harus hati-hati. Harus apa? Harus hati-hati. Ada lagi kisah. Kisah. Kana gulamun yahudiyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam famarido. Fa'atahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada inda ra'sihi faqala lahu aslim. Nah, ada seorang laki-laki Yahudi, laki-lakinya siapa? Yahudi. Jadi ada seorang laki-laki Yahudi, tapi laki-laki Yahudi ini khidmah kepada Rasulullahnya luar biasa. Jadi memberikan pengabdian kepada Rasulullah. Bukan apa? Khidmah kepada Rasul. Suatu saat sakit. Nah, fa'atahu nabiyyu, maka Rasulullah SAW apa? Menjenguk kepada si orang Yahudi tersebut. Kemudian Rasul duduk, nah, di pinggir kepalanya itu. Biasa kan kalau yang sakit begitu. Duduk. Nah, Rasul itu bersabda kepada orang Yahudi tersebut, asli, masuk Islam kamu, masuk Islam. Jadi Rasul
menyuruh masuk Islam kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Fanazara ila abihi. Seketika itu pula si laki-laki Yahudi itu apa? Melihat kepada bapaknya. Wa huwa indahu. Dan si bapaknya itu ada di sampingnya. Faqala ati Abul Qasim. Taatilah bapaknya Qasim. Siapa Qasim itu? Anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa aslama, maka masuk Islamlah si orang Yahudi tersebut. Nah, dengan mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi sering bakti kepada Rasulullah, dan juga apa? Taat kepada bapaknya. Fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yaqulu alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Nah itu, jadi orang Yahudi begitu mau masuk Islam, melirik dulu kepada bapaknya, melihat dulu kepada bapaknya. Karena kata bapaknya bagaimana? Ati Abul Qasim, taati bapaknya Qasim. Fanzur, perhatikan, kaifa kana hadzal gulamu barron bi abihi hatta qubaila wafatihi wa bidzalika waffaqahu Allahu lil Islam fi akhiri lahzatin min umrihi fa asbaha min ahlil jannah. Wa min hadhil qissah ta'lamu anna birral walidaini sababun li husnil khatimati. Nah, jadi seorang anak ini bakti berbuat baik kepada bapaknya ini luar biasa. Bahkan sebelum wafatnya pun dia masuk Islam. Saking apa itu? Saking baktinya kepada bapaknya. Maka ketika itu pula si laki-laki tersebut menjadi bagian daripada ahli surga. Anna birral walidaini sababun li husnil khatimati, bahwasanya berbakti berbuat baik kepada kedua orang tua menjadi wasilah, menjadi sebab hidup husnul khatimah. Berarti kalau kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua, sababun lisu'il khatimati, menjadi sebab apa? Di akhir kehidupan kita jelek. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dihusnul khotimahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ini berbakti kepada kedua orang tua kurang, tapi harapan kita husnul khotimah. Maka sekali lagi, praktekkan dari mulai hal kecil. Berbakti kepada kedua orang tua, praktekkan hal-hal kecil-kecil aja dulu, biasakan. Perangi hawa nafsu, perangi keinginan yang menyebabkan durhaka kepada kedua orang tua, perangi syahwat nafsu kita ini. Dengan apa? Dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jangan ini mah sedikit-sedikit telepon, sedikit-sedikit telepon. Dan saya yakin perhatian orang tua kalian kepada kalian luar biasa. Karena mungkin keadaan, jadilah ngerem dulu. Sementara kalian yang di sini baru oge teboga duit sapoe dua poe telepon, cemeng. Di hidup itu dengan uang. Hidup itu apa? Dengan uang. Belajar tidak punya uang. Jangan karena gara-gara uang jadi durhaka kepada orang tua, apalagi kepada ibu.
bertahan dengan tidak punya uang, dan tidak punya uang juga masih makan. Betul nggak? Nah, yang dimakan itu rezeki kalian. Dan kalaupun tidak makan, jangan memperlihatkan lapar lagi. Ya. Jadi berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya kita hidup di pesantren ini apa? Bikin orang tua bahagia. Awas, ini catatan penting. Mudah-mudahan kita semuanya disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.